Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Brilian Sera Sinatria, mahasiswi S1 Teknik Sipil Undip Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Value Engineering saya untuk kasus kedua yang berjudul Penerapan Value Engineering pada Proyek Memintas Delta atau True Delta Facility. Yang pertama, data umum proyek. Proyek ini bertempat di Sacramento, California, United States. Proyek ini dilaksanakan pada Juni tahun 2007. Pemilik proyek ini adalah Departemen Sumber Daya Air California. Konsultan Value Engineering proyek ini adalah Strategic Value Solution. Dan ketua tim proyek ini adalah John L. Robinson. Yang pertama, deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memintas delta Sacramento dan Sungai San Joaquin untuk mengirimkan air Sungai Sacramento langsung ke delta selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan net outflow di delta dan untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor serta mengurangi instruksi air laut. Komponen proyek ini yang pertama ada alignment kanal, akan dipilih berdasarkan kondisi geologis dan fondasi untuk konstruksi tanggul. Yang kedua geometri kanal, yang ketiga ketinggian ambang outlet untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam kanal. Lalu ada tanggul atas yang berguna untuk mencegah air banjir masuki kanal proyek dan membanjiri sekitar. Lalu ada intake facility, lalu struktur lain. Terdapat rembesan kanal, dan yang terakhir saluran delta. Untuk metode yang digunakan, studi ini menggunakan value metodologi yang dicetuskan oleh SAFE Internasional yang mana menetapkan nafas spesifik. Value metodologi adalah istilah umum yang menggambarkan struktur dan proses untuk melaksanakan workshop nilai. Proses sistematis ini digunakan untuk meningkatkan nilai proyek melalui analisis fungsi dan identifikasi target peluang untuk peningkatan nilai. Tahapan VM terbagi menjadi 3, yaitu pra-workshop, workshop, dan pasca-workshop. Pada tahap pra-workshop dilaksanakannya meninjau dokumen terbaru tentang pengembangan proyek. Pada tahap workshop, yang dilakukan adalah menganalisis rencana proyek. Dan yang terakhir, tahap pasca-workshop untuk mempersiapkan laporan studi nilai. Tahap workshop sendiri terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama fase informasi, analisis fungsi, kreatif, evaluasi, pengembangan, dan presentasi. Pada fase informasi, akan diadakan presentasi oleh tim dari Departemen Sumber Daya Air tentang tujuan, masalah, dan harapan untuk proyek ke depannya. Pada fase analisis fungsi, menggunakan berbagai teknik analisis atau tools untuk menganalisis proyek. Pada fase kreatif, tim akan menghasilkan ide yang menggunakan kreativitas. Pada fase evaluasi, tim akan memilih ide-ide dengan presentasi terbaik untuk pengembangan lebih lanjut. Pada fase pengembangan, yaitu terdiri dari menyiapkan deskripsi alternatif nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan membuat perbandingan biaya. Pada fase terakhir, fase presentasi, yaitu membuat laporan. Ringkasan hasil. Pada proyek ini terdapat 7 proposal alternatif yang terbagi menjadi 2, yaitu conflict flow dan deferred flow. Conflict flow atau CF terdapat 5 proposal alternatif. Yang pertama CF04, yaitu untuk melakukan pengalihan saluran dari hood ke rawa beaver. Yang kedua CF10, itu terdapat adanya intake struktur di utara Walnut Grove atau Lock. Yang ketiga CF15, memotong saluran melintasi Pulau Staten ke Semenanjung. Lalu ada CF19, yaitu mengalihkan air dari banyak lokasi. Dan yang terakhir CF38, meningkatkan kapasitas pengalihan Delta Cross Channel atau DCC. Selanjutnya masuk ke proposal deferred flow atau DF. Yang pertama DF01 menggunakan saringan palat vertikal di sungai. Yang kedua DF27 menemukan struktur intake di sisi darat. Berikut estimasi biaya penghematan yang dapat dilakukan. Untuk proposal yang pertama, CF04, konsep asli, yaitu mengalihkan 4000 CFS atau cubic feet second air dari Sungai Sacramento di Hood dan dilepaskan ke semenanjung dari Sungai McClom di rawa beaver dengan menggunakan saluran trapesium. Untuk konsep alternatif yaitu mengurangi jarak total pengangkutan dan mempersingkat saluran serta
meminimalkan kehilangan air pada saluran. Untuk keuntungannya yaitu mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, menghilangkan pesangon fasilitas pertanian, peningkatan infrastruktur di sepanjang koridor kanal periferal, dan untuk kerugian sendiri yang pertama, manfaat kualitas air berkurang, menghadirkan kendala hidrologi, mengurangi kapasitasnya untuk dialihkan ke aliran Sungai Sacramento. Selanjutnya CF10, CF10. Konsep aslinya melibatkan asupan 4000 CFS di HUD dengan mencakup beberapa komponen, yaitu intake struktur, outlet struktur, kanal tak bergaris sepanjang 12 mil, gorong-gorong beton berbentuk kotak, 5 jembatan jalan, dan delta melebar dari berbagai saluran air. Untuk konsep alternatifnya kurang lebih sama, hanya saja terdapat tambahan komponen, yaitu gorong-gorong beton berbentuk kotak akan diperkuat melalui bagian tanggul, adanya 4B, pintu air, beberapa pipa ke saluran meklom, dan struktur saluran keluar. Keuntungannya sendiri, masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, lalu meninggalkan 4000 CFS di Sungai Sacramento dari HUD ke Kota Lok. Untuk kerugiannya, yang pertama, kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak lingkungan yang lebih besar, dan kemungkinan berdampak pada mesin hidrolik di kanal. Untuk CF15, konsep aslinya mengalihkan 4000 CFS di HUD lalu dibuang ke semenanjung Sungai Meklom. Untuk konsep alternatifnya yaitu mengalihkan 4000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke semenanjung Sungai Meklom di utara pertemuannya dengan rawa slope. Keuntungannya sendiri, panjang aliran lebih pendek, hanya perlu 2 sifon, 1 jembatan jalan umum di intake, dan tidak diperlukan tang sampah. Kerugiannya sendiri, yang pertama kualitas air berkurang sedikit, rate of way lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sifon lebih sulit, penapisan di sungai lebih mahal, dan konstruksi saringan lebih sulit. Untuk proposal nomor CF19, konsep aslinya sama seperti konsep alternatif sebelumnya. Untuk konsep alternatifnya, alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4000 CFS. Berikut keuntungan dan kerugian proposal alternatif ini. Selanjutnya, CF38, deskripsi konsep aslinya, yaitu fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Snodgrass dan sistem Sungai Meklom. Untuk konsep alternatifnya, melakukan perbaikan gerbang DCC yang ada, peningkatan kapasitas pengalihan DCC, dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalihan DCC yang ada, serta melakukan penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa lagi. Keuntungannya yaitu penambahan keandalan pengalihan ke fasilitas ekspor, penambahan fleksibilitas, perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal, berpotensi untuk melakukan penyaringan seluruh delta cross channel atau DCC, mempertahankan laju aliran yang lebih tinggi. Kerugiannya yaitu peningkatan pengalihan DCC tidak diketahui dan mungkin dapat menimbulkan biaya tambahan. Alternatif ini dapat menyebabkan perubahan permukaan air hilir, dapat merugikan saluran air dan pengguna air, mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Selanjutnya masuk ke proposal deferred flow atau DF. Yang pertama DF01, konsep aslinya yaitu untuk meletakkan berapa saringan plat vertikal di dalam saluran intake. Saringan ini akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis dan penyekat yang dapat disesuaikan. Deskripsi konsep alternatifnya yaitu meletakkan saringan sampah di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran plat vertikal lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Keuntungannya sendiri, puing-puing tetap di sungai dan tidak melewati hilir. Yang kedua, tidak diperlukan pemompaan bypass atau saluran bypass kembali ke sungai dan tidak mengganggu ekosistem. Kerugiannya sendiri, biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam, memerlukan lebih banyak perawatan, konstruksi di dalam sungai dapat membutuhkan periode penghindarian lebih lama, dan persyaratan pemantauan kualitas ikan dan air yang ketat. Selanjutnya, yang terakhir ada DF27, konsep aslinya yaitu menempatkan seluruh struktur intake di sisi sungai tanggul.
Untuk konsep alternatifnya, meletakkan tempat sampah dan gerbang utama di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran saringan penal lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Keuntungannya sendiri, yang pertama, struktur penting pada tanggul dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, memenuhi persyaratan State Reclamation Board. Yang ketiga, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong. Yang keempat, tidak perlu membangun tanggul baru. Dan yang kelima, dapat diterapkan ke konsep asli dan lokasi pompa. Kerugiannya sendiri itu membutuhkan persetujuan dari Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, pembangunan kanal baru membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu perlunya evaluasi lebih lanjut pada pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel atau DCC, dan merekomendasikan saringan berbentuk V dalam kanal untuk biaya yang lebih sedikit. Yang terakhir, merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru, perlu disediakan penghalang ikan atau saringan ikan untuk menjaga atau mengurangi migrasi ikan ke hulu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila banyak kurang. Saya Queen Brilian, pamit undur diri. Terima kasih.